Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bersama bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita dalam sepekan ini. Kita bersama-sama bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu ketiga, masih dalam bulan keluarga. Mari kita bersama-sama saling menyapa satu dengan yang lain, memberikan senyum, sapa, salam, dan sampaikan Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karya-Mu Tuhan begitu sempurna bagi kehidupan kami. Mari bersama kita naikkan pujian mengenal-Mu.
Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh rindu menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Sebagai rasa syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami. Kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memasuki minggu yang ketiga di bulan keluarga, di mana kita mengonsentrasikan hati kita bersama-sama untuk saling mengasihi di sebagai bagian dari keluarga, tetapi sekaligus kita diajak bersama-sama tidak hanya mengasihi satu dengan yang lainnya, tetapi juga bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari yang lain. Biarlah kiranya ini menjadi gaya hidup kita bersama-sama sebagai bagian keluarga. Di tengah-tengah karya, di tengah-tengah kasih yang kita lakukan, kita berikan baik kepada keluarga yang kita kasihi maupun kepada saudara-saudari kita. Kadang ada banyak hal yang membuat orang lain secara langsung atau tidak langsung menyakiti hatinya atau kita disakiti oleh orang lain. Dalam kehidupan yang Tuhan beri, agar terus kasih Tuhan dapat bertumbuh dan kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita, maka betapa pentingnya melepaskan pengampunan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita terus dipulihkan di dalam Kristus dan diperbaharui dari hari ke hari kehidupan kita untuk terus dimampukan menebarkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga dan masyarakat secara khusus di bulan keluarga ini. Dan sekaligus di bulan keluarga kita diingatkan bahwa gereja kita sudah berusia 92 tahun. Diingatkan kembali kita akan mengadakan ibadah syukur Bapak Ibu. Ibadah syukur hari Rabu besok di gereja jam
17.30, setengah 6. Biasanya kita kegiatan kalau tidak jam 5 ya jam 6. Tapi untuk kali ini mari kita ingat-ingat, saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Besok hari Rabu itu ibadah syukur kita setengah 6 di gereja ini. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita mensyukuri rahmat kasih Tuhan, menghidupi akan anugerah yang Tuhan beri lewat ibadah syukur ulang tahun gereja yang ke-92. Kita rayakan bersama-sama dan terus kita mohon anugerah Tuhan disanggupkan tetap mengubarkan kasih yang mula-mula agar terus Injil dapat diberitakan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Selamat merayakan iman di pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Menggarisbawahi untuk dari pengumuman Bu Yuli tadi bahwa nanti sore jangan lupa datang untuk acara bulan keluarga yaitu senam bersama. Ya, sudah dipersiapkan oleh panitia, monggo bisa rawuh, yang tidak ikut senam bisa meramaikan juga, bisa gerak-gerak sedikit boleh. Ya, seperti itu ya. Nanti berarti acara kita hari ini senam bersama jam 3 sore di gereja belakang, di bagian belakang gereja, diharap kehadirannya. Ya, mari kita lanjutkan kebaktian kita dengan bersama-sama menaikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyikan dengan sukacita bertepuk tangan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Saudara Bowo.
Mari kita bersama naikkan pujian sejauh timur dari barat. Kita awali dari ref, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami dalam sepekan ini. Dan di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih juga Tuhan karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Engkau senantiasa berkati dan lindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Marianing Harmijanto, Bapak Liston Pardamian, Bapak Rukdi Sinaga, dan Ibu Legina. Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan dari segala sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami pergumulan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, karena seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami fokus pada masalah yang ada. Ajarkanlah kami untuk mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang selalu memberi jawaban yang terbaik dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk kegerakan misi yang ada, baik di PIPKA, di GKMI maupun di gereja kami. Kiranya dengan kegerakan misi yang ada, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Engkau cukupkan untuk dana yang ada untuk kegerakan misi ini. Kami berdoa juga untuk program-program yang ada di gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk penambahan ruang ibadah anak. Kami berdoa untuk panitia bulan keluarga dan hari ulang tahun gereja, dan semua program yang ada ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau cukupkan untuk semua kebutuhan dana yang ada. Kami berdoa untuk Yayasan PAUD dan TK Esther. Engkau berkati dan lindungi tenaga pendidik maupun anak didik. Kiranya dengan kehadiran PAUD dan TK Esther ini nama-Mu semakin dimuliakan. Engkau cukupkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk PAUD dan TK Esther ini. Kami juga berdoa untuk pencarian hamba Tuhan di gereja ini. Kiranya didapatkan seorang hamba Tuhan yang mengasihi-Mu, taat dan patuh terhadap Engkau, dan dapat menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati dan lindungi para pemimpin kami. Engkau berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan yang mensejahterakan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Demikian Tuhan doa-doa kami alaskan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dari kelompok Galilea untuk bisa menempatkan dan menyiapkan diri ke depan. Bersatu dalam kasih.
melayani Tuhan seumur hidupku. Biarlah itu menjadi firman bagi setiap keluarga kita untuk bisa semakin memperbaiki diri dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersama memasuki firman Tuhan dengan mempersiapkan pujian kita dengan pujian firman-Mu, berkata Kau besertaku. Mari Bapak Ibu kita bersama menyerahkan firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami bersama-sama mau menyerahkan diri kami Tuhan, kami bersama-sama mau menyerahkan firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan, karena Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan, memberkati kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi kami mau Tuhan, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu itu di tengah kehidupan kami Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga semua yang diperkatakan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan firman Tuhan kami hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, saya mau sedikit cerita Bapak Ibu ya. Jadi beberapa hari lalu saya cerita-cerita bareng sama ya beberapa jemaat gitu ya. Habis rapat cerita bareng-bareng ya. Ya ini cerita tentang keluarga. Ya, cerita tentang bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga gitu ya. Maaf kalau ada yang merasa saya ceritakan gitu ya. Ya. Ya, jadi waktu itu kita cerita bareng-bareng itu tentang kehidupan rumah tangga. Nah, saya sedikit antusias gitu ya, dengar cerita rumah tangga gitu ya, pengalaman kehidupan rumah tangga. Ya, buat persiapan saya nanti gitu. Nah, di cerita itu ada satu hal yang paling saya ingat sampai sekarang, ya, yaitu tentang seorang istri. Ya, bicara tentang istri. Ya, pembicaraannya begini ya Bapak Ibu. Jadi seorang istri ya, ketika mengingat sesuatu itu pasti enggak pernah lupa ya. Apalagi kalau mengingat tentang kesalahan suaminya. Nah, ini waktu itu kemarin cerita gitu ya. Jadi kalau ketika suami berbuat kesalahan, entah itu udah 10 tahun yang lalu, entah itu udah 20 tahun yang lalu, entah itu adalah kesalahan waktu masih pacaran, waktu masih PDKT, itu pasti akan terus diingat sama istri sampai kapanpun. Ya, ceritanya gitu. Ya, jadi buat bapak-bapak ya, jangan macam-macam sama istri. Ya, ketika kita buat salah sedikit, pasti akan diingat sampai kapanpun. Bahkan detail terkecilnya itu diingat kapan kita berbuat salahnya, ya, sama siapa, ya, kapan, waktunya, kapanpun itu pasti diingat sampai detail-detail terkecil. Ya, itu ya. Ya mungkin bapak-bapak di sini pada setuju semua ya, pernah punya pengalaman. Ya, hal ini Bapak Ibu juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Seringkali kita ini menjadi sama seperti seorang istri yang mengingat-ingat kesalahan suami. Ya, bercanda ya, ini jangan dianggap serius ya Bu Ibu ya. Ya, seringkali kita itu mengingat kesalahan orang. Seringkali kita mengingat apa yang buruk, apa hal yang tidak baik, itu seringkali kita ingat-ingat. Seringkali kita simpan. Seringkali hal itu menjadi luka yang timbul di dalam hati kita. Ya. Saya yakin kita bersama di tempat ini sudah sering yang namanya disakiti orang lain. Sudah sering yang namanya dilukai oleh orang lain. Sudah sering dikecewakan. Sudah sering pokoknya dilakukan perbuatan-perbuatan yang enggak baik, yang melukai hati kita. Ya, saya yakin kita semua pernah merasakan, bahkan anak-anak sekalipun pasti juga pernah merasakan yang namanya disakiti dan juga dilukai. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apa respon kita? Apa perasaan yang kita rasakan ketika kita itu sedang disakiti? Ya. Kalau kita ditanya, ketika kamu sedang disakiti, ketika kamu sedang dilukai, ketika kamu sedang dikecewakan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya. Mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab marah. Ya. Mungkin ada juga yang jawab kecewa, ada yang jawab sakit hati, ada yang jawab wah titenono wae kowe, ya, tak bales. Banyak respon kita, ya. Banyak respon kita. Dan banyak juga yang akan memilih untuk menyimpan dendam. Menyimpan dendam, ingin membalas bagaimana tindakan yang orang lain lakukan kepada setiap kita. Ya. Ini respon manusia pada umumnya ya Bapak Ibu, ini adalah respon yang wajar. Respon yang seringkali dialami oleh orang-orang ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu nggak ada yang punya perasaan demikian ya. Saya yakin orang-orang di sini jemaat GKI Bangsri semuanya orang-orang baik
Ya, orang-orang yang mengasihi. Kalau disakiti enggak diingat-ingat tapi malah diampuni gitu ya. Ya. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal, satu-satunya tindakan yang harus kita lakukan ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, yaitu adalah mengampuni, melepaskan pengampunan. Ya. Tema kita pada hari ini yaitu melepaskan pengampunan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, ini bukanlah sebuah kalimat yang sekedar mengajak kita. Ini bukan cuma sekedar kalimat yang memberikan kita saran. Bukan cuma kalimat opsi, ya kita boleh milih ketika kita disakiti, kali ini aku nggak mau ngampuni dulu, aku ngampuninya kapan-kapan aja. Kita nggak boleh milih-milih, aku nggak mau ngampuni orang ini, karena orang ini jahat banget sama aku. Ini bukan sekedar opsi, bukan sekedar saran, bukan cuma sekedar ajakan bagi kita Bapak Ibu, tetapi ini adalah kewajiban kita. Ini adalah keharusan bagi kita, ini adalah prinsip mutlak, ini adalah perintah, titik. Ya. Perintah titik, nggak ada tanda komanya, nggak ada tapinya, nggak ada kalaunya. Aku mau mengampuni orang lain kalau orang ini udah minta maaf sama aku, nggak bisa gitu. Aku mau mengampuni orang lain kalau orang ini benar-benar minta maaf, mohon ampun sama aku sampai sujud-sujud, baru aku mau ngampuni. Nggak bisa seperti itu. Ya. Tetapi ini adalah keharusan bagi kita, Bapak Ibu. Apakah hal yang mudah? Tidak. Ini adalah hal yang sulit. Adalah hal yang sangat sulit. Ya. Apalagi kalau orang yang menyakiti kita nggak pernah minta maaf sama kita. Apalagi kalau orang yang menyakiti kita itu meninggalkan luka yang dalam. Meninggalkan luka yang kalau kita ingat itu kita selalu sedih. Rasanya kok pengen bales, rasanya kok orang ini kok tega banget sama kita. Apalagi kalau luka yang ditinggalkan kepada kita itu betul-betul merugikan kita. Kita dirugikan, kita dihancurkan, kita dipermalukan, kita dilakukan tidak sebagaimana mestinya, pasti tidak mudah bagi kita untuk mengampuni. Oleh karena itu, melepaskan pengampunan, mengampuni orang itu menjadi ujian kemurnian iman dan tolak ukur kedewasaan rohani bagi setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita masih menyimpan dendam, kalau kita masih memiliki sakit hati, kalau kita masih ngomong sama orang titenono wae kowe, ya. Sorry to say, ya. Maaf saya mengatakan ini, maka kita belum memiliki kedewasaan di dalam rohani kita, memiliki kedewasaan iman. Kalau kita masih betul-betul menyimpan dendam kepada orang lain, maka kita belum memiliki kedewasaan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu ketika kita berbicara tentang pengampunan, maka pengampunan itu justru dibutuhkan di dalam relasi yang paling dekat dengan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita bersama berjemaat, mungkin bersama-sama dengan tetangga kita, bersama dengan rekan kita sekerja, satu kerja, atau dengan relasi-relasi yang paling dekat dengan kita. Pengampunan itu paling diperlukan di tempat-tempat seperti itu. Ya. Luka terdalam yang kita alami itu seringkali bukan ditimbulkan karena orang yang asing. Ya. Orang asing bisa saja menyakiti hati kita. Orang yang gak kita kenal bisa melukai hati kita. Tetapi paling cuma sebentar saja kesalnya. Ya. Ketika ada orang yang gak kita kenal menyakiti kita, rasa kesal pasti ada. Ya, rasa marah pasti ada. Tapi paling cuma sebentar, kayak angin lalu saja. Ya. Toh kita juga nggak kenal orang itu. Toh kita juga nggak mungkin bakal ketemu sama orang itu lagi. Tetapi sebaliknya, ketika orang yang menyakiti kita adalah orang yang setiap hari
ketemu sama kita, yang setiap hari kita bakal melihat mukanya, yang setiap hari kita bakal mendengar suaranya, gimana perasaan kita? Pasti sakitnya tuh di sini, ya. Pasti kita akan merasa sakit. Ya. Hati kita lebih sakit, luka yang kita terima itu lebih dalam dibanding orang lain yang menyakiti hati kita. Ya. Kenapa demikian? Karena hanya dengan mereka saja, hanya dengan orang-orang yang dekat dengan kita saja, kita mau membuka hati kita. Kita mau menaruh kepercayaan kepada mereka. Kita mau mengasihi mereka. Dan ketika kita tidak menerima kasih dari mereka, ketika yang kita terima adalah luka, maka itu akan menjadi luka yang sangat dalam. Contohnya, di tengah keluarga kita, ya, konflik bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk, Bapak Ibu, ya. Mungkin dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, mungkin dengan perbuatan yang mengecewakan, mungkin dengan ketidaksetiaan, mungkin dengan luka masa lalu yang tidak pernah diselesaikan dan lain berbagai macam hal yang lain. Begitupun di tengah jemaat, ya, di tengah jemaat kita bisa mengalami berbagai macam luka. Ya. Mungkin saja kita luka karena kita tidak dihargai, pelayanan yang kita kerjakan tidak dihargai. Ya. Terjadi perselisihan karena beda pendapat, ada masalah pribadi yang dibawa ke komunitas, ada hal-hal lain yang membuat kita berselisih paham dengan jemaat lain. Ya. Seringkali realita yang terjadi di sebuah gereja, Bapak Ibu, banyak jemaat yang memang mau melayani, ya, setiap hari mau melayani, disuruh melayani, iya mau melayani dengan segenap hati, ya mau, tetapi ada kata tapinya. Aku mau melayani asal aku enggak mau satu tim sama orang itu. Misal, aku mau melayani asal aku enggak jadi bareng-bareng sama orang itu. Ya. Bahkan enggak cuma itu saja, seringkali kita melihat ada jemaat-jemaat yang enggak mau datang ke gereja, enggak mau pergi ke gereja karena berselisih paham dengan orang lain. Ya. Ketika kita melihat mukanya aja rasanya tuh pengen nonjok gitu ya, rasanya emosi gitu ya. Bahkan nggak cuma ngelihat mukanya, denger suaranya tuh aja rasanya marah banget ya. Saking kita menyimpan dendam kepada orang lain ya. Ini realita yang sering terjadi di tengah gereja, Bapak Ibu. Ini merupakan suatu ironi yang sering terjadi di gereja-gereja, yang sering terjadi pada jemaat Kristen ya. Yang saya yakin di sini nggak ada. Ya, di tempat ini nggak ada. Ya, saya yakin di tempat ini nggak ada. Ya. Kejadian-kejadian semacam ini adalah salah satu sinyal, salah satu tanda bahwa pengampunan itu ada yang masih belum dilepaskan. Ada dendam yang masih tersimpan. Ada satu hal yang masih belum kita bisa lepaskan dari diri kita, dan itu harus dihilangkan. Ya, sakit hati, luka yang ada di dalam hati kita, dendam yang ada di dalam hati kita, itu harus dilepaskan, harus dihilangkan. Kenapa? Karena tanpa pengampunan, maka yang ada hanya kepahitan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, melepaskan pengampunan itu tujuannya bukan untuk membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi tujuan utamanya yaitu justru membebaskan diri kita dari penjara yang mengikat kita. Ketika kita belum melepaskan pengampunan, ketika kita masih menyimpan dendam, itu sama saja dengan kita sedang berada di tengah-tengah penjara kepahitan. Kita sedang dikekang, ya, kita sedang berada di tengah-tengah kepahitan, ya. Orang yang melukai kita mungkin bisa saja hidup enak. Orang yang melukai kita bisa saja hidup dengan damai. Orang yang melukai kita bisa saja enggak ingat dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menyakiti hati kita. Orang yang melukai hati kita bisa saja bisa hidup tanpa rasa bersalah. Mereka bisa hidup tenang, bisa hidup damai, bisa hidup tanpa mengingat segala sesuatu yang pernah dilakukan kepada kita. Tetapi kita, ya, apa yang terjadi kepada kita? Ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan,
maka tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ketika kita mengingat satu kejadian yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Yang ada kita malah mengalami kerugian. Ya, relasi kita dengan orang lain terpecahkan. Yang rugi nggak cuma kita tok sendiri, nggak cuma perasaan kita sendiri, tetapi relasi kita dengan orang lain juga mengalami kerugian. Dan yang terpenting yaitu relasi kita dengan Tuhan juga mengalami kehancuran. Ya. Dari relasi yang seharusnya Tuhan bisa memakai itu untuk pertumbuhan, justru menjadi sumber kepahitan. Ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, ketika kita menolak untuk mengampuni, maka kita sedang membiarkan akar pahit itu tumbuh di dalam diri kita. Ya. Ibrani 12 ayat 15 berkata, janganlah ada akar yang pahit tumbuh yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu ingat bahwa ketika kita menolak pengampunan, ketika kita menolak untuk melepaskan pengampunan, ketika kita tidak mau mengampuni, sama saja kita sedang membiarkan akar pahit itu tumbuh di dalam diri kita. Ketika kita membiarkan akar pahit itu tumbuh, maka pohon yang tumbuh di dalam diri kita, hidup kita juga akan bertumbuh di tengah kepahitan. Kita akan tinggal di tengah dunia yang tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, yang ada hanya kesedihan, hanya air mata. Kita tinggal di tengah kepahitan, ya. Dan akar pahit itu tidak hanya melukai diri kita sendiri, tetapi juga mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu, ingat bahwa tanpa pengampunan yang ada hanya kepahitan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau mengampuni, maka itu akan memberikan pemulihan bagi setiap kita. Melepaskan pengampunan bukan berarti kita membiarkan kejahatan itu terus berlanjut. Melepaskan pengampunan bukan berarti kita membebaskan orang lain dari kesalahannya. Ketika kita mengampuni orang lain, bukan berarti kesalahan orang lain itu langsung hilang, ya. Enggak seperti itu. Melepaskan pengampunan juga bukan berarti kita harus melupakan, ya. Mengampuni itu artinya bukan melupakan. Kalau kita melupakan, sewaktu-waktu kita bisa mengingat lagi luka itu tadi. Kita bisa mengingat lagi rasa sakit yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Tetapi mengampuni itu artinya berdamai. Apa itu berdamai? Yaitu ketika kita mengingat tidak sengaja luka yang pernah kita terima itu kita ingat kembali, kita enggak akan merasa sakit hati lagi. Kita enggak akan merasa pahit lagi. Tetapi kita sudah berdamai dengan luka yang kita terima. Berbeda dengan mengingat, ya. Berbeda dengan melupakan. Ketika kita melupakan, apabila luka itu muncul lagi, maka rasa yang timbul di dalam hati kita, yaitu kita masih mengalami kepahitan. Ya. Itu adalah pilihan. Ya. Pilihan supaya kita tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidup kita lagi. Saat kita mau melepaskan pengampunan, saat kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saat kita mau mengampuni orang yang meninggalkan luka di dalam hati kita, maka Tuhan akan bekerja. Maka Dia akan memberikan pemulihan yang sejati. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Pemulihan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kelegaan seperti apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Ada 4 pemulihan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang pertama, Tuhan akan memulihkan hati yang terluka. Saat kita melepaskan pengampunan, maka luka itu akan dibersihkan dan hati kita menjadi ringan. Kalau kita berbicara tentang luka, kalau kita berbicara tentang luka batin, itu adalah satu hal yang bisa memberikan dampak buruk yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Luka dapat menimbulkan kemarahan. Kemarahan dapat menimbulkan kepahitan. Kepahitan dapat menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan dapat menimbulkan ketidaksanggupan untuk mempercayai orang lain. Apa akibatnya? Akibatnya relasi kita dengan orang lain
menjadi rusak. Tidak ada rasa percaya. Kita tidak bisa lagi percaya dengan orang lain. Ya. Dan ini poin kedua yang dipulihkan oleh Tuhan, yaitu Tuhan memulihkan hubungan yang retak atau rusak. Banyak relasi yang hancur itu bukan karena masalah yang besar. Banyak relasi hancur itu bukan karena ada masalah, ya, tidak ada solusi, tidak ada pengampunan, ya. Tetapi banyak masalah itu besar karena ada kesalahan yang tidak ditangani, tidak ada rekonsiliasi, ya. Tidak ada saling memaafkan, saling mengampuni. Itu yang membuat relasi hubungan itu menjadi rusak. Dan yang ketiga, Tuhan juga memulihkan sukacita dan damai sejahtera. Kebencian membuat kita kehilangan ketenangan. Kebencian membuat kita kehilangan kelegaan. Tetapi pengampunan memberikan kita kelegaan. Kita bisa kembali tidur dengan nyenyak. Kita bisa kembali makan dengan enak. Kita bisa kembali melakukan aktivitas kita dengan gembira. Kita bisa melakukan aktivitas kita tanpa beban dan lain sebagainya. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan juga memulihkan hubungan kita dengan Dia. Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Melepaskan pengampunan itu tindakan rohani, Bapak Ibu. Melepaskan pengampunan itu berarti ketika kita sedang mengampuni, sama saja kita sedang taat kepada firman Tuhan. Ketika kita sedang mengampuni, maka sama saja kita sedang memberikan ruang kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dikatakan demikian, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita mengampuni, maka sama saja kita sedang melakukan pelayanan pendamaian. Kita sedang melakukan firman Tuhan, kita sedang taat kepada firman Tuhan. Maka hubungan kita dengan Tuhan juga dipulihkan. Oleh karena itu, kalau kita mau dipulihkan, maka lepaskanlah pengampunan. Karena pengampunan tidak menghapus masa lalu, tetapi pengampunan menyembuhkan masa lalu dan membuka jalan bagi masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kalau minggu lalu kita bersama-sama mengerti, memahami bahwa kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi keluarga yang bisa menjadi saksi, menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi saksi, maka orang Kristen yang hidup dalam pengampunan itu sudah menjadi garam dan terang yang nyata. Dunia kita penuh dengan luka, dunia kita penuh dengan kejahatan, dunia kita penuh dengan dendam, dunia kita penuh dengan kebencian, penuh dengan pemutusan relasi dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang jahat, ya. Tetapi ketika kita mau memberikan pengampunan, ketika kita mau melepaskan pengampunan, maka kita telah menjadi saksi, ya. Kehidupan kita telah menjadi terang dan garam. Kita bisa memberi rasa di tengah kehidupan yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Gereja yang saling mengampuni adalah gereja yang sehat. Keluarga yang saling mengampuni adalah keluarga yang kuat. Dan orang yang melepaskan pengampunan adalah orang yang memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita mau saling mengasihi, kalau kita mau saling mengampuni, kalau kita mau saling melepaskan pengampunan, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Maka dunia akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama memberikan pengampunan bagi orang-orang yang pernah melukai kita. Ada seorang perempuan yang memiliki satu buah cermin di dalam rumahnya. Ketika
perempuan ini sedang mau pergi bekerja, ketika perempuan ini mau pergi ke sebuah acara, ketika perempuan ini mau melakukan hal apapun, berdandan dan lain sebagainya, perempuan ini selalu mengaca, ya, mengaca kaca besar di rumahnya. Ya. Ketika perempuan ini sedang mengaca, ya, perempuan ini selalu melihat, kok mukaku buram ya, kok mukaku jadi jelek ya, kok mukaku nggak kelihatan jelas ya. Perempuan ini bertanya-tanya, ya, padahal mukanya aslinya cantik, mukanya aslinya mempesona gitu ya. Tetapi kok ketika dia ngaca, mukanya itu jadi jelek. Ya. Bapak Ibu tahu apa penyebabnya? Yaitu ada debu di dalam kacanya. Ya. Di kacanya itu banyak sekali debu, dan ketika kaca itu dibersihkan, debu itu dibersihkan, dilap, maka mukanya menjadi lebih cerah. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, ya, dendam yang ada di dalam hati kita, luka yang ada di dalam hati kita itu sama seperti debu yang menempel di tengah-tengah kaca. Ya. Ketika kita tidak mau membersihkannya, ketika kita tidak mau membuangnya, ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan, maka sama saja kita menyimpan debu di dalam cermin. Kita nggak bisa melihat wajah kita yang sesungguhnya. Kita nggak bisa melihat bagaimana ketika kita sedang tertawa. Kita nggak bisa melihat bagaimana ketika kita sedang berbahagia. Yang ada hanyalah ketika muka kita itu sedang suram, tidak jelas. Hari ini, mari kita bersama-sama membuka hati kita. Tidak perlu menunggu orang lain meminta maaf kepada kita. Tidak perlu menunggu orang lain itu berbicara kepada kita terlebih dahulu. Tetapi mari kita mengambil langkah yang pertama. Tanyakan kepada diri kita, siapa yang mau saya ampuni? Siapa yang mau saya maafkan? Ampuni orang tua kita, ampuni anak-anak kita, ampuni pasangan kita, ampuni tetangga kita kiri kanan, ampuni rekan sekerja kita, dan ampuni rekan sepelayanan kita. Mari kita mengampuni bukan karena orang lain layak diampuni, tetapi karena kita telah diampuni. Karena Bapa yang di surga telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak untuk menerima pengampunan, tetapi Bapa mengampuni kita melalui perantaranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja menolong dan memampukan kita, supaya kita bisa untuk terus meneladaninya. Dunia membutuhkan kita untuk menjadi teladan kasih dan pengampunan. Karena kita telah diampuni oleh Bapa, mari kita juga hidup dalam semangat yang sama. Kita nggak bisa memilih apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita nggak bisa mencegah orang lain untuk tidak melukai kita. Kita nggak bisa mencegah orang lain supaya orang lain itu selalu berbuat baik kepada kita. Nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa memilih apa yang orang lain lakukan kepada kita. Tetapi satu hal yang bisa kita pilih, yaitu kita bisa memilih untuk mengampuni dan hidup di dalam kasih. Karena dengan kita melepaskan pengampunan, maka itu adalah langkah pertama menuju pemulihan yang sejati. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita, memberikan pengajaran kepada kita bahwa kewajiban kita, keharusan kita sebagai orang percaya yaitu memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Karena dengan kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah bersama kami renungkan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami bersama-sama diingatkan, kami bersama-sama ditegur Tuhan, kami bersama-sama diperintahkan kembali Tuhan, bahwa tugas kami sebagai orang percaya yaitu harus bisa melepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau mengampuni orang tua kami mau mengampuni saudara-saudara kami mau mengampuni anak-anak kami Tuhan, mengampuni pasangan kami, mengampuni tetangga kami, dan kami juga mau mengampuni rekan sepelayanan kami Tuhan. Tuhan bimbing kami, Tuhan ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengampuni seperti Engkau
telah mengampuni kami Tuhan. Kami orang yang tidak layak untuk menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan. Tetapi Engkau mengasihi kami sampai Engkau rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau supaya di tengah kehidupan kami setiap hari Tuhan, kami mau meneladani Engkau. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pembawa damai, menjadi anak-anak-Mu yang bisa terus mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kita. Untuk persembahan hari ini ada 2 kantong, kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong hijau untuk persiapan emeritasi. Persembahan kita pada pagi hari ini didasari dari ayat firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Petugas kolektan bisa maju ke depan dan jemaat bisa bangkit berdiri. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan ucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan berlimpah bagi kami sepanjang waktu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami, persembahan yang kami persiapkan ya Tuhan, kiranya semuanya adalah yang terbaik bagi Engkau dan boleh berkenan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan dan mempersiapkan sebelumnya ya Bapa. Kau sendiri yang berikan dan mencurahkan berkat selanjutnya bagi kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terima dengan sukacita semua persembahan kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Firman mengatakan bahwa pengampunan atau memberikan pengampunan adalah perintah, bukan suatu kata-kata biasa. Merupakan firman Tuhan yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memberikan pengampunan kepada
sekeliling kita dan saudara-saudara kita, dan menjadi saksi untuk kebaikan Kristus bagi masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian PPR 2 nomor 527, bait pertama sampai keempat. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang. Amin. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan dianugerahkan kepada Ibu Yuliati, Ibu Heri Adiwati, dan Bapak Hartono yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan melimpahi dengan kesehatan, Tuhan melimpahi dengan damai sejahtera, sehingga hari-hari yang Tuhan anugerahkan, sungguh hamba-hambamu merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk keluarga yang dibangun bersama dengan pasangan masing-masing, sehingga lewat keluarga-keluarga hambamu ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan menambahkan hikmat di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami sepanjang pekan ini, sehingga kami sungguh boleh menerima segala sesuatu yang baik yang asalnya daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.